Hai semuanya, pada dengar suara aku kan ya? Hai semua, sebentar. Kita cari filter yang menarik dan enak dilihat. Segini enak kali ya? Hai Willy, warnanya enak gak nih? Enak lah ya. Oke teman-teman, silakan merapat. Mau ngobrol-ngobrol santai sama Veranda. Bentar lagi aku akan invite dia. Semoga dia udah dengan handphonenya. Hai Andri Septian, Nuril Basri. Sip, cakep. Mas tolong dikabarin orangnya ya, Mas Willy. Soalnya handphone saya dipakai live. Tolong dikabarin, saya mau invite. Hai Mas Gilang. Mas Gilang ini kenalan aku di dunia per-entertainmentan yang masukin Zara ke Dilan tuh, si Mas Gilang tuh. Gila, keren banget. Dulu Zara pertama kali main Dilan tuh castingnya sama Mas Gilang tuh. Hai Sasa. Aduh, ini Sasa kantor nih. Pergi lu, hus. Anak kantor dilarang nonton live gua. Ini pasti fans JKT48 nih yang nonton nih, gara-gara gue mau live sama Veranda nih ya. Bentar, V-nya lagi mau gue invite. Sabarlah, pandang-pandangi saja wajah saya ini. Nanti bentar lagi aku invite wajahnya V. Ada Van Kodok. Ini partner traveling waktu di Korea. Mantap. Dulu foto-foto Van Kodok ini keren-keren banget waktu di Korea. Jadi kalau bisa besok next traveling Van Kodok ikut ya. V, kenapa lu nonton? Gue mau invite lu. Gimana sih? Malah join dia. Bentar, V. Wait, bisa nggak nih? Gue tuh baru pertama kali masalah live join gini, makanya juga sekalian belajar gitu loh. Waiting for Jessica Veranda. Gini kan caranya, gue juga nggak tahu nih caranya gimana. Masuk nggak? Gue udah invite dia sih. Halo. Jangan-jangan gue nggak tahu cara invite-nya gimana. Nah, connecting tuh. Aku tadinya mau decline tahu soalnya belum jam 7 terus sudah diusir gitu loh. Loh kan Hai. Suaranya lebih kenceng dikit dong. Suaranya lebih kenceng dikit. Agak maju dikit mungkin. Ya udah. Jauh soalnya. Aduh, kita ditonton sama Chico Jericho loh. Hai Kak Chico. Halo Kak Chico. Kamu kali ngapain sama Kak Chico tuh? Ditonton sama Chico Jericho tuh. Jangan gitu. Mampus lu. Kemarin mau minta foto kan waktu itu NKCTHI nggak ketemu. Halo Kak. Terima kasih sudah nonton. Oke, kita mau bahas apa nih, Ve? Kita mau bahas tentang traveling ya? Iya. Sambil makan lagi lu. Bener-bener ya? Kan biasa santai. Bener-bener Udah lu. siapin ada hot coklat, ada cookies. Aduh, gue ada apa? Gue ada Milo di sini. Gitu Ada lah. balik Milo nggak? Kita sapa dulu. Ini aku Milo. beli Milo. Milo aja deh yang live. Kurang ajar, Milo aja yang live. Hai. Ada yang mau live sama Milo? Kangen banget sama Milo. Tuh musuhmu tuh. Milo sama aku manja tahu. Enggak. Itu kenapa Willy teriak Milo gitu? Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung di live IG-nya Nikita sama Veranda. Sebenarnya ini cuma iseng aja ya, Dek ya. Aku manggil Dek nggak apa-apa kan? Apa aku harus panggil V? Aneh. Santai aja.
Jadi tahun lalu tuh kita traveling bareng ya, Fe ya. Deh. Apa sih? Gue ketawa mulu, sumpah. Aduh. Ya, jadi kita mau bahas tentang traveling. Apa? Aku lagi makan, nanti keselak. Udah pada betah tuh, pada nontonin V kan, pada betah kan, bagus. Wow, nih kita bisa nih. Bangke. Kayak kita mulai aja ya. Kasian tuh, udah pada pengen dengerin kita ngemeng nih. Gila kemarin gue les sendiri cuma 80 orang, giliran sama V 245. Wah bener-bener nih. Amin, terima kasih. Wah bener-bener nih. Oke, jadi tahun lalu tuh aku sama V itu ke Jepang ya V ya. Ke Osaka, ingat nggak? Ingat dong. Kita mau berbagi sedikit. Kita nanti ngobrolinnya per tempat aja. Apa yang menarik dari Osaka, Nara, Tokyo, dan Kyoto. Nah, kita mulai dari Osaka dulu deh. Di Osaka itu yang aku suka tuh hotel kita tuh deket banget ya sama jalanan yang tempat belanja yang di Osaka itu. Jadi cuma jalan kaki nyebrang itu langsung hotel kita kan. Iya. Apa ya nama jalan? Dotonbori Street ya? Ya, Dotonbori. Itu yang tempat yang ada itu loh. Apa, Glico Wings ya? Yang apa namanya? Iya, Glico Wings. Terus mungkin kalau misalkan kalian sering lihat foto-fotonya tuh ada yang jual takoyaki. Yang takoyaki dari ikonik banget tuh, itu di Dotonbori juga. Iya, jadi di situ tuh apa namanya, salah satu ikon khasnya Osaka itu tuh deket banget sama hotel kita. Jadi tiap malam kita tinggal jalan kaki aja ya keluar gitu, seru banget ya. Literally nyebrang jalan aja gitu. Bener banget. Dan ternyata trip ke Osaka itu 50% lebih murah seharusnya daripada Tokyo. Jadi buat teman-teman yang mau trip ke Jepang mungkin bisa dimulai dengan ke Osaka dulu. Dan nama hotelnya aku inget banget deh, Sotetsu Grand Vesa Namba. Nah itu kalian bisa cari lah nanti di tiket.com, di Traveloka bisa cari lah. Nah, kalau di Osaka sendiri tuh yang paling V inget apa? Yang paling seru di Osaka? Paling seru? Aku sih pertama itu paling suka waktu ke Nara. Yang kasih Osaka dulu. Iya, gimana dong? Osaka dulu. Osaka. Yang paling kamu inget? Yang paling kamu ingat tripnya yang membekas? Universal Studio. Oh ya Universal Studio yang ada kejadian gue teriak-teriak itu kan naik roller coaster. Jadi gini, kebetulan ya teman-teman yang sedang menonton, aku ini suka banget naik wahana yang ekstrim. Kani kita sedangkan kani kita itu tidak suka dengan wahana ekstrim. Cuma maksud aku kan mumpung lagi di mana ya, lagi di Universal Studio dan kapan lagi gitu. Terus dia naik roller coaster yang kalau di Dufan tuh yang ulet bulu, kalau misalkan kalian tahu, yang bener-bener cetek banget, dan dia tuh teriaknya udah kayak ingat nggak ekspresi gue? Dek. Padahal sepanjang ngantri kan kita tuh udah ngeliatin tracknya gitu loh, track roller coasternya yang kayak serem deh, tapi kayaknya nggak terlalu serem ya, nggak kayak ini udah yang nggak serem kok gitu. Terus tapi tetap aja dia teriak. Terus yang paling lucu tuh kan gue gendut ya, terus gue bawa tas. Jadi saya itu di sebelah gue kan, nah terus gue bawa tas kan, gue peragain deh, misal aduh nggak ada tas lagi, terus tasnya gini kan, otomatis kalau roller coaster ini aku ada bantal, anggaplah bantalnya ini tas, sedangkan kan ada apa ya, pengamannya gitu, tapi pengamannya itu bukan yang iya karena kan bukan yang ekstrim. Kalau ekstrim kan pasti kayak gini kan, gini, yang gini gitu loh. Tapi kalau ini kan yang itu, terus tasnya Kani kita nyangkut. Jadi kebetulan roller
timernya pun udah jalan gitu. Terus ya udah, terus dia panik sendiri gitu. Jadi gue bener-bener yang begitu apa mau ditutup kan, karena ada perut dan ada tas gue, jadi V itu kayak nggak kunci, tinggi banget. Jadi kayak longgar gitu ya, longgar gitu. Haruka, Terus gue panik, Dek, gimana nih Dek, nggak kekunci Dek, gitu, goblok banget. Terus Haruka gitu, sayang banget ya kita nggak ketemu Haruka ya waktu di sana. Ketemu iya, tapi kita enggak. waktu hari-hari terakhir ketemu Haruka, ya kan? Iya, tapi cuma di kafe. Ya nggak apa-apa. Next kita kan mau ke Jepang lagi nih kalau pandemiknya udah selesai nih. Nah kita lama-lama tuh main sama Haruka di sana ya. Kita ajakin Haruka live aja kapan ya. Kan dia di Jepang tuh. Oh iya, boleh tuh. Ya kan, seru kan? Kalian sebagai ininya ya, lokal tour guide-nya. Iya, benar. Kita ajak live, terus suruh dia keliling-keliling waktu pandemik tuh. Terus dia suruh liatin Jepang saat ini kayak apa. Oh iya ya? Iya. Nah, itu kalau Osaka kan, kalau V Universal Studio kan. Nah, kalau gua mancing boneka sih. Mancing boneka tuh the best banget. Coba ceritain gue. Jadi gini, apa ya? Aku nggak tahu kenapa ketika main mancing boneka di Indonesia tuh kayak kalau misalkan kita main sekali nggak dapet ya udah ditinggal gitu, kita main yang lain gitu. Kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak, padahal mainannya pun kalau misalkan kita totalin kayaknya lebih banyak uang keluarnya ya ketimbang hadiah yang kita dapat. Cuma iya ya. Cuman memang di sana tuh apa ya, Jepang itu cara nge-treat orang sama games tuh emang gila sih. Jadi waktu itu kan kita mau ngambil itu kan mainan kamu yang putri-putrian tuh loh. Putri lagi apa namanya? Princess Putri. Cinderella. Nah, Cinderella waktu itu kita tuh udah ngabisin berapa ya? Udah ngabisin 1.000 yen, itu sekitar 10 koin. Itu tuh nggak jatuh-jatuh. Terus kayaknya kita diamatin gitu ya sama petugasnya, terus kita ditolongin kan. Jadi mainannya tuh digeser sedikit dan itu bikin kita gemes ya kan? Iya. Nah, terus akhirnya kita beli lagi, terus uangnya habis untuk tukar koin. Tapi untungnya dapet ya. Iya. Cuman ini sih tempatnya beda, bukan di Osaka. Cuman pengalaman mancing boneka yang paling tidak mengenakan adalah terakhir. Ingat nggak? Malam terakhir kita mau pulang, terus ada tempat apa namanya, mancing boneka ya kan? Iya. Terus habis itu, Dek, masuk yuk, 1.000 yen aja gitu kan? Masuk yang sama Haruka kan? Setelah sama Haruka? Setelah sama Haruka. Oke. Yang apa? Yang kita ketinggalan kereta. Udah mau tutup stasiun. coba diceritain gitu. Tunggu yang ketinggalan kereta kira-kira nyari apa? Ya, nyari bulu matanya Kinal. Bener-bener deh. Gara-gara bulu mata Kinal itu, aduh, bener-bener deh. Jadi buat kalian buram ya? agak buram dikit. Kayaknya di terang aku gua. Banget. Di tempat gue tajam. Oke. Gak apa-apa, yang bersinar di sini buram aja. Udah terlalu bersinar lo. Mana nih? Kok agak buram ya? Yang V ya? Kenapa ya? Coba. Ntar. Mandi dulu Mbak Nik, gue udah mandi kali. V terang kok gitu. Oke. Kafe setting pakai HD. Kafe pernah diinjek Gaby nggak gitu? Pernah jadi, dong. Cie. Apa diinjek Gaby kenapa? Oh, karena itu ya, tim J itu selalu diinjek sama Gaby ya. Oh, signal. Probably signal sih, bener. Oh. Aku nggak tahu wifi. Aku kan karena wifi gedung ya. Jadi
Mungkin lagi kurang bagus koneksinya, mohon maaf nih. Ya nggak apa-apa, dengar suara kamu aja mereka udah seneng kok. Oh, Ini ngomong ada Sania nih, Sania join nih. Ini mana? Kinal kalau join gue mau ceritain nih masalah bulu mata Kinal nih. Jadi hari itu buat kalian yang mau traveling ke Jepang, kalian harus tahu bahwa kereta di Jepang tuh selesai di jam 12, ya kan? Nah, di jam 11 itu kita masih mancing boneka. Karena di sebelumnya Veranda lama banget belanjanya, sumpah, di Donki. Yang dipakai alasan adalah bulu mata Kinal. Padahal gue tahu sendiri dia milih-milihnya juga lama gitu loh. Tapi aku juga sampai maksudnya tuh kayak nggak mau berhenti belanja karena emang belum dapet bulu matanya kan. Aku sampai minta tolong tadi kita kalau lihat bulu mata tolong dong. Bener kan? Iya, lu nyuruh, tapi lu nyuruh gue nyari bulu mata, tapi lu nggak nyariin bulu mata, lu cari barang-barang lu sendiri. Enggak kan aku udah selesai belanja. Apa-apa nih ini tiba-tiba aku denger lagi ya. Pokoknya lama lah dia belanja lama, terus habis itu alasannya cari bulu mata Kinal, terus habis itu kita kan mau jalan ke stasiun tuh. Pokoknya kita tuh waktu itu jauh dari hotel, jadi kalau kita nggak pulang kita bisa tidur di jalan hari itu karena jauh banget ya, kalau naik taksi nggak mungkin banget ya kan. Terus tiba-tiba kita kasihkan main boneka yang niatnya cuman ayo deh 1.000 yen aja, habis ayo deh lagi deh. Yang awalnya Kandi kita yang biasanya ngingetin aku, udah deh kalau ini nggak, ini koin terakhir ya, kalau misalkan nggak dapet udah kita pulang. Terus tiba-tiba jadi belakang-belakangan malah jadi aku yang gantian ya, aku yang ngingetin Kandi kita gitu. Kak, udah ikhlasin. Ikhlasan. Terus kita sampai di depan stasiun, kayaknya itu stasiun apa ya, Shibuya atau apa ya, yang kita ketemu Haruka tuh Shibuya bukan sih, bukan ya? Kayak Shibuya deh. Aku juga ya itulah Shibuya deh. Shibuya ya, pokoknya kita sampai stasiun Shibuya terus kita ngeliat. Iya, tambah bingung. Pokoknya kita udah, dek jam 12 dek keretanya dek gitu kan, terus lari-lari dong. Ya dia bisa lari lah, gua nggak bisa lari men. Nggak juga, tunggu dulu, tapi gini, karena kan kita selama di Jepang kita tuh kayak kereta jalur-jalurnya itu kan lihat dari aplikasi kan ya. Bener ya kan? benar. Nggak cuma aplikasi sih, kalau misalkan kalian buka Google itu juga bisa pakai Google gitu. Terus maksudnya di aplikasi tuh udah ada tracknya kayak oke, kalau mau ke sini ke line ini jalur warna apa, gampang banget lah. Terus dan emang selama ini kan kita selalu ngikutin based on aplikasi itu kan. Kani kita itu orangnya panikan banget gitu. Jadi kayak aku bilang, Kak, ini masih ada kok keretanya di sini, tenang aja gitu. Tapi Kani kita itu malah kayak lari-lari dan dia yang capek sendiri. Aku kayak jalan santai, Kak. Percaya deh sama aku. Kayak gitu. Udah gitu kan kita tuh dapat info kalau kereta ini dikatakan jalur A8 gitu kan. Nah, tapi kita langsung ke bawah dong, ke jalur A8 kan. Kosong gitu kan. Kosong banget, sumpah kosong banget gitu kan. Terus habis itu aku naik ke atas kan, nanya sama abang-abang petugas di sana. Gimana aku nanyanya? Ingat nggak aku nanya gimana? Enggak, Kak. Yang itu tuh apa namanya? Tokyo Station is there, aku gitu kan aku susah ya bahasa Inggris. Is there maksudnya nunjukin di bawah ya Tokyo Station ya. Terus dia bilang yes, cuman di bawah Tokyo Station. Ya udah kita tungguin dong, tapi kita tuh kayak kok sepi ya gitu kan. Kok kayak nggak ada kehidupan, kok kayak udah nggak ada kereta lagi gitu kan. Datanglah bapak-bapak apa namanya, kayak
kondektur atau apa gitu ya. Nah datang, udah nggak ada kereta di sini, kalau ke Tokyo harus ke sana, pakai bahasa Inggris kan ya dia ngomong gitu kan. Bahasa Inggris. Panik dong. Terus habis itu Faye mukanya gini, nggak ada yang benar dari kami kita. Terus gue karena nggak pengen disalahin, Kali-kali bilang sama kan kita, Kak, ikutin aplikasi aja. Terus tapi kayak enggak, tapi kata petugasnya di sini. Terus aku sampai kayak ya udah, terserah. Tapi gitu deh. Terus gue yang berusaha menjelaskan, enggak kok, tadi abangnya ngomongnya gitu kok. Pembelaan dia kayak langsung, habis aku ngikutin itu kan petugasnya yang tahu bla 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 bla. Iya kan. Nah sekarang kalau tadi Osaka, kalau Nara nih, apa yang diingat dari kota Nara di Jepang sama Faye? Rusa. Gimana tuh Rusa? Tapi katanya Rusa di Nara kasihan banget karena pandemik ini, mereka sampai jalan ke kota cari makan. Coba ceritain Rusa-Rusa di Nara itu. Kalau aku sih bahagia banget ya. Aku nggak tahu. Di Nara ya? Soalnya kayak jadi apa ya? Kan emang di sana tuh yang datang ke sana itu diizinkan memberi makan rusa, tapi kayak ada makanan khususnya gitu loh, snack-snack khusus. Terus kayak aku nggak tahu kenapa kan kita sama Sandy juga kan waktu itu kan, terus aku sama Sandy rusanya baik-baik aja gitu, maksudnya kan kayak diajak apa ya, bau apa sih, bau tuh hormat kayak ngajakin hormat, dan rusanya tuh mau-mau aja gitu. Pas karena kita gimana ya terus sampai kayak kami kitanya juga apa ya, dikejar-kejar rusa lah, diseruduk lah, kayak ada apa dengan rusa dan kami kita. katanya ada yang bilang tadi, coba latihan di Bogor dulu sama rusa Bogor, mau atau enggak? Tunggu, kan kita kan udah pernah, aku yang belum pernah. Bener kan? Bedanya apa, Kak? Bogor sama itu? Iya. Bogor sama yang di Bogor tuh nggak sejinak yang di Jepang. Yang di Bogor tuh kalau ada manusia lari gitu loh. Kalau di Jepang kan bener-bener kita datang disambut kan sama mereka malah datang ke kita gitu loh, ya kan? Iya, mungkin kalau di Nara itu kan mungkin rusanya juga udah terbiasa sama kehadiran manusia bahasanya. Enggak, tapi mungkin kalau di Bogor masih belum terbiasa mungkin gitu. Benar. Tapi seneng banget ya kalau Indonesia punya sebuah tempat gitu kayak rusa di Bogor, rusa di Nara gitu ya, yang rusanya tuh bisa hormat gitu, lucu pokoknya buat kalian yang mau traveling, recommended banget ya datang ke Nara ya, terutama kalau misalnya yang suka sama binatang gitu ya kan. Nah, kayak aku suka banget sama binatang gitu, jadi kayak bener kayak waktu di Korea, semua orang mau pergi belanja dia mintanya ke kafe apa tuh, Rakun Cafe. Terus ngelus-ngelus babi dong gitu. Kenapa? Terus dia ngelus-ngelus babi, coba ingat nggak kamu ngelus-ngelus babi, tau nggak di sana? Iya kan ada babinya juga. Kayak menarik banget deh di situ. Nah, buat teman-teman yang mau traveling ke Jepang nanti kalau udah selesai wabahnya, wajib ke Nara. Jadi di Nara itu gratis ya masuknya ya, kita cuma jalan ke kuil aja. Nanti sepanjang perjalanan ke kuil itu banyak banget rusa, dan kalian bisa beli kayak biskuit gitu buat ngasih makan rusanya ya. Nah, tadi Osaka udah, Nara udah. Bentar ya, gue minum dulu ya, batuk gue. Hai, kita baca komen yuk. Pesan, hai. Bentar, minum. Emang lu aja yang belum minum?
Aku nggak ngopi, ini aku bikin hot coklat. Kafe ke atas dong layarnya. Hah, ke atas apaan? Sapa Nggak aku apa. dong Kafe. Coba kita kasih waktu untuk V untuk menyapa Tuh aku audiens ke kita. Jepang Silakan. cobain Kobe nggak tuh, boleh tuh. Nanti kita bahas. Hmm. Kakak sekarang di mana? Di rumah. Hmm. Ja. Oke. Hai. Oh, hai. Bikin dalgona dong. Bikin Dalgona tuh nggak aku nggak doyan. Ya ampun, muka Kafe ketutupan komen. Ya ampun, ketutupannya cuma dikit kali. Ah, kesel banget gue. Oh itu, oke. Rumahnya di mana, Ve? Aku kasih tahu ya, rumah aku ada di Jakarta. Aku juga udah pernah traveling ke Wakanda, Kak. Wakanda Tuh. Forever, tau nggak Wakanda, Kak? Tahu lah, gila lu. Di mana? Itu kan yang di film itu kan. Kita bikin video bareng Sanju nanti ya, sabar. Ya, bentar lagi mereka akan live itu. Surprise deh pokoknya. Nah, ini habis Osaka, Nara, kita ke Kyoto. Apa yang diingat sama V dari kota Kyoto? Kyoto, sebenarnya aku nggak tahu kenapa suka banget sama Kyoto. Karena ini cara mindah sebentar. Cara mindah V ke atas gimana sih? Pada ribut tau nggak? Gara-gara mukamu ketutupan komen. Kak, ini aku baru pertama kali nge-live, Kak. Jadi aku nggak tahu caranya. Aku juga nggak tahu cara mindahnya. Kalian jangan marah-marah sama aku dong. Yaudahlah ya, yuk. Kyoto, gimana, V? Aku nggak tahu cara pindahinnya, mohon maaf nih. Jadi Kyoto itu tuh feel-nya beda banget gitu kalau menurut aku ya. Maaf nih aku sambil makan. Kayak kalau misalkan di Indonesia, Jogja. Oh, jadi khas ya. Kayak feelingnya tuh jalanannya tuh tenang. Nggak tahu deh, kayak mungkin perasaan aku aja kali ya, karena nggak tahu kayak pas di sana tuh kayak gitu. Sulit jelas. Tapi yang paling happy waktu di Kyoto ngapain? Ke kuil. Kuil yang Fushimi Inari ya? Yang merah-merah itu kan? Ya. Itu yang gue ngefoto lu terus nggak bisa bangun kan? terus ada apa lagi tuh di Kyoto? Kalau nggak salah tuh yang kita naik sepeda tuh juga di Kyoto kan? Bener. Iya bener. Jadi dari Fushimi seru banget ya. Dari Fushimi Inari yang di Kyoto, kalau kalian mau ke Arashiyama Bambu, itu tuh deket. Terus habis itu, karena kemarin waktu itu kita kakinya udah pada capek banget, jadi kita nggak ke Bambu ya. Kita memilih untuk sewa sepeda. Dan ternyata lebih seru ternyata. Jadi kita bisa keliling-keliling komplek Jepang gitu pakai sepeda. Dan rasanya tuh bener-bener vibes-nya tuh kayak kita di lingkungannya Doraemon, ya kan? Iya, kayak di perumahannya Doraemon gitu kan. Terus kayak seru aja sih, apalagi kan waktu itu kita nggak cuma berdua doang kan, waktu itu masih ramai sama bro gitu, jadi kayak seru-seruan aja, ada yang bal-balepan, ada yang oleng, ada yang keberatan pas tanjak. Tapi kita waktu itu dapat jackpot waktu kita keliling-keliling naik sepeda, terus kita nemuin sebuah kuil gitu yang daun-daun apa namanya? Daun apa ya? Musim apa? Yang merah-merah itu? Kok jadi Daun lupa apa sih? namanya ya? Bentuknya tuh kayak daun maple, iya nggak sih? Kita kemarin ke sana musim apa? Satunya sakura. Lagi fall bukan sih?
atau udah iya fall, jatuhnya musim gugur ya nggak sih? Pas Nama lainnya apa? yang lagi mau ke musim dingin kan? Iya. Aduh, nama lainnya apa sih? Musim sakura, satu lagi musim Ya, mohon maaf nih, aku cuma tahu musim musim panas, musim gugur, pokoknya gitu lah. musim panas sounds good. Jadi kita kesana tuh waktu autumn, jadi kita nemu sebuah kuil yang deket. Nah itu merah-merah banget semua apa namanya semua daun-daun pepohonannya, jadi foto kita bagus-bagus di sana ya. Dan itu jackpot banget nemu tempat kayak gitu ya. Musim duren dong. Di Jepang ada oh ya bener, duren. autumn monji itu ada pajai.s musim gugur. Ya, kelihatan dong, aku sedih banget. Musim Oke, galau. Ya, jangan galau dong kamu. Itu tadi Kyoto. Nah, kalau Tokyo apa yang diingat? Tokyo tuh kita ngapain ya? Disneyland. Banyak banget sih. Disneyland, Disney Sea. Disneyland, Disney Sea, terus kita juga sempat belanja di Shibuya ya. Shibuya. Yang paling membekas itu ya itu tadi, yang apa ketinggalan kereta ya kan? Oh, ada kejadian lagi. Cafe, bener banget tuh. Siapa namanya? Nggak kebaca lagi, aduh malu banget. Kayak aku harus pakai kacamata deh. Pakailah. Itu. Ada ya, waktu kita naik kereta, kan aku sama Faye duduk tuh di dalam kereta. Terus habis itu kita mau turun. Kan? Dek, bener nggak ya, Dek, ini stasiunnya? Bentar, aku cek dulu. Terus aku keluar dari kereta. Aku ngecek kan. Oh iya, bener, Dek. Terus keretanya Faye ketutup dong. Faye-nya jalan deh kereta. Gue ketinggalan di stasiun itu. Terus kayak Kani kita ngeliatin aku dengan panik karena aduh gitu. Kalau aku ngeliatin Kanika tuh udah yang itu bener-bener gue di dalam kereta jalan, terus gue di luar kereta, dan itu tuh gue melihat gue tuh kayak anjir, internet di bawah siapa ya? modem wifi itu di sana tuh penting banget ya. Parah. Terus habis itu gue bingung gitu kan, keretanya tuh jalan tuh kita bener-bener kayak scene film gitu ya, tatap-tatapan gitu, lihat-lihatan gitu jalan tuh keretanya. Kacau banget, tapi emang ya mungkin itu salah satu part serunya ketika kita jalan sama apa ya, traveling sama gitu kan. Ada lucunya gitu kan. Iya. Tadi kita udah bahas Osaka, Nara, Tokyo, sama Kyoto. Nah ini kita mau bahas tentang tips traveling bareng temen. Jadi memang ketika traveling sama temen tuh, itu tuh bisa ngebikin kita makin kenal ya sama teman kita aslinya gimana, ya kan? Iya. Terus jadi gue sangat mengakui sih kalau lu pasti kenal gue, bener-bener kenal gue itu pasti waktu di Jepang kan, dimana gue bosi, gue nggak sabaran, ikan, sering ngelarang tapi nggak mau dilarang balik, gitu deh. Tapi ya nggak apa-apa gitu toh. Tapi so far masih cocok-cocok aja ya kita kayaknya kalau cocok-cocok aja gitu. Kekontrasannya itu gitu, kayak kami kita tuh apa ya, yang lebih meskipun panikan tapi kan kita tuh lebih cekatan ya, iya nggak sih? Iyalah. Gitu. Kalau aku lebih kayak mungkin lebih bisa fungsinya cuma kayak menahan orang aja kali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau V ini karakter orangnya tuh, kenapa aku sama V cocok? Karena aku tuh dominan, sedangkan V itu lebih ke following apa follower ya bahasanya? Follower. Jadi pengikut aja. V itu tim pengikut aja, mau kemana aja pengikut aja. Yang penting enjoy bareng gitu kan. Iya kan? Mau makan apa? Iya. Bebas. Mau ke ini? Boleh. Cuman capeknya adalah ketika lu traveling sama orang yang follower,
lu lebih mikir banyak, tau nggak? Makan apa lu yang mikir, dia ditanya makan apa, terserah kak, terserah kak. Sampai di titik gue ngomong, lu ngomong sekali lagi terserah, nggak makan kita. Terus aku bilang apa? Ya udah deh, bebas. Aduh. Tapi itu sih, tapi gue sadar sih, gue bersyukur banget ketika kita habis traveling bareng. Gue tuh sadar banget, lu pasti melihat gue bosi, panikan, nggak sabaran gitu kan. Tapi lu nggak kapok traveling sama gue. Buktinya kita punya plan traveling lagi kan nantinya gitu. Betul. Meskipun banyak banget ya. Tapi memang sih, gue akuin lu tuh temen gue yang paling sabar di antara yang lain. Kayak contoh nih, ke Disney sama Disneyland kalau nggak main wahana kan nggak enak banget kan. Nah gue tipe yang suka jalan-jalan doang, nggak naik wahana. Dia tuh, gue jujur merasa bersalah banget ketika dia naik wahana sendiri loh, dan gue nggak nemenin. Kak, aku mau naik itu, gue nggak nemenin. Dia ngantri sendirian, literally ngantri sendirian. Dan yang paling nyebelinnya itu adalah kami kita tuh ngotot banget harus beli tiket apa ya, fast track ya. Fast track. Jadi kan fast track itu dimana kita harus bayar lebih supaya kita bisa ikut ke apa, antrian yang kayak antrian khusus gitu. Jadi nggak ngantri panjang, nggak ngantri lama gitu. Terus aku udah excited banget kan. Oke, kita pokoknya ambil roller coaster ya. Udah ngebujuk Kani kita sedemikian rupa, akhirnya dia mau. Pas lagi ngantri, tiket fast track Kani kita hilang. Jadi fast track 1 juta tuh nggak kepake. Kak, mana ya deh? Kurang ajar. Dan selama traveling, setiap gue ngomong, Dek, handphone gue mana ya? Atau, Dek, HP apa, dompet gue mana ya? Gitu kan. Mukanya Feranda selalu gini. Mukanya Feranda langsung gini. Kalian belum pernah kan ngeliat mukanya VBT banget? Mukanya udah kayak mau muntah, tau gak? Mungkin lebih banyak kayak menghela nafas gitu ya. Di tas Kak, di kantong Kak. Tapi nggak cuman gue aja yang troublemaker, Ferry juga troublemaker. Gue udah ingetin ya, setiap pagi itu dia selalu, kita kan 20 hari kan, berapa hari di Jepang waktu itu? 14 hari lah. Nah itu Ferry itu setiap pagi selalu, Kak, aku pakai baju ini aja ya. Kak, aku pakai baju ini aja ya, gitu kan. Terus aku selalu ingetin, jangan Dedek, dingin hari ini. Enggak kok, ini dalam juga ada, gitu kan. Beneran nggak apa-apa? Iya beneran nggak apa-apa. Kan kita jalan seharian ya, begitu malam jaket gue dipakai dia dong. Jadi gimana ya? Kebetulan aku tidak bawa baju tebal ke sana karena yang aku tahu yang namanya musim gugur itu lagi peralihan menuju musim dingin. Jadi ekspektasi aku adalah tidak begitu dingin, ternyata dingin. Gue udah ingetin pakai double 2 kek, 3 kek gitu kan. Enggak kok, nggak dingin kek, gitu kan. Ujung-ujungnya juga. Jadi di Disney sih, gue inget banget tuh di Disney sih, dia mau naik roller coaster yang tinggi banget gitu, gue nggak mau nemenin, jadi gue nungguin di cafe gitu. Terus dia pakai jaket gue dong. Itu dia ngantri sambil naik roller coaster, gue kedinginan banget sumpah. Nggak apa-apa, siapa suruh nggak nemenin. Oke, jadi buat teman-teman yang mau traveling sama temennya gitu kan, itu tuh healing banget ya, healing karena sebenarnya sih traveling sama keluarga juga enak, cuman kalau sama temen tuh lebih ke apa ya, kita belajar sabar ya kan, karena kan
Gak cuman maunya kita, maunya teman kita juga, waktunya juga kita berdua harus sharing, ya kan? Terus aku punya tips, aku punya saran, kalau traveling sama temen, kalian harus transparan soal budget. Jadi kalau aku sama V itu tuh kita selalu seperti ini. Kadang kan kalau makan tuh kan bayarin siapa dulu ya kan. Nah begitu sampai hotel kita recap tuh gitu kan. Tadi pakai duitnya ini, langsung diberesin hari itu juga ya kan. Besok baru belanja lagi gitu. Jangan sampai pakai duitnya dia terus ngebahasnya nanti terus nanti nggak dibalikin. Nah itu tuh jadi apa ya? Jadi pemicu ketidakpercayaan antar temen nanti ya kan. Mau nagih nggak enak gitu-gitu loh. Bener-bener. Ya kan? Jadi Kalau nggak tipsnya ditanya lupa, gitu kan. bener. Jadi enaknya adalah kalau traveling bareng teman, kalian harus transparan soal budget. Jadi begitu hari ini kadang suka pakai duit gue dulu ya, pakai duit lu dulu ya gitu. Malamnya beresin tuh. Terus balikin langsung supaya nggak kusut, ya kan? Yes. Oke. Coba dijawab itu komen-komennya, Fe. Gue batuk dulu. Batuk dulu dong. Ayo, aku mau baca komen nih. Baca. Halu pada ngaku pacar. Udah makan aku, udah tadi biskuit, cuma makan malam belum. Kalian udah makan belum? Serius deh, kayaknya aku harus ngambil kacamata deh. Ambil. Ntar ya, V-nya ambil kacamata dulu supaya bisa bacain komen-komen kalian. Kalau gue yang bacain pasti kalian bete kan? Ya, tungguin V ya. Kembali. Oke. Nah, yuk sok dibaca V. Kaniki suaminya mana? Jangan yang itu gimana? Dari semua komen, kenapa yang itu yang dibaca sih? Emang nggak kelihatan? Sekarang udah kelihatan. Tuh, baca. Kalau lagi jarang barang sering pakai apa itu? Tricount. Tricount tuh apa ya? Kakak tahu? Nggak tahu. Boleh kali dijelaskan. Oke. Tani kita dulu JOT. Ya, dulu JOT. Dulu JOT. Bagian apa, Kak? Jangan gue dong yang dibahas. Bener-bener lu. Itu bagian yang bukain teater pagi-pagi. Aku pikir gitu, gulung kabel. Enggak lucu ya, Mal. Yuk. Kafe kalau marah senyum nggak? Enggak dong. Oh iya, enggak. Nih, kalau marah gini nih. Kan kita nggak boleh kayak gitu. Kan kita udah jam berapa ini? Aku nggak bisa ngaca sih ya, jadi nggak tahu. Padahal udah pede enggak senyum kok. Kapan kafe ada rencana ke Jepang? Sebenarnya kita udah ngedesain plan ya untuk bikin traveling lagi ya sama teman-teman. Cuman karena kondisinya lagi seperti ini ya, kita berdoa yang terbaik aja supaya bisa terrealisasi, ya kan? Betul. Kak, lo Tricount itu aplikasi budget. Enggak sih, kita nggak pakai Tricount sih, kita manual aja. Jadi kayak, oh tadi makan, gue yang bayar, lu yang bayar, habis itu dihitung manual aja. Ya, kalau misalkan emang kalian maksudnya kurang sering lupa soal detail-detail kan, maksudnya kan pasti kan pesan menu itu kan nggak selalu sama gitu, pasti kan ada yang harganya pun pasti beda gitu. Jadi kalau misalkan ini ya kalian keep bondnya atau enggak kalau simply kayak catat aja di handphone kalian gitu, misalkan hari ini kamu makan berapa, terus yang keluar siapa gitu. Benar. Apalagi tuh? Manadonya mana, Ve? Pernah ke sana? Aku ada rumah di Manado, cuma udah lama banget gak pulang. Kayaknya seru juga nih kalau kita bikin trip open trip ke Manado ya. Yuk, biar Indonesia aja pulang gitu. Kampung. Iya, bener-bener. Bikin yang luar negeri sama bikin yang Indonesia juga. Kita pulang, Jo. Yeah.
Gak cocok ya aku kalau ngomong bahasa Manado. Nggak cocok. Oke, kita kan tadi udah ngebahas traveling nih. Nah, teman-teman di sini juga pasti kepo lah sama soal work from home yang dilakukan V sejauh ini. Kita udah 1 bulan di rumah aja. Apa nih yang berubah dari kehidupan V selama 1 bulan ini karena kondisi harus di rumah aja? Apa yang berubah ya? Apa yang berubah ya? Mungkin jadi lebih... Kenapa? Makan jadi teratur. Makan jadi teratur, tidur jadi lebih cepat. Terus nambah skill baru yang biasanya masak tuh aku cuma bagian motong-motong doang atau ngongseng-ngongseng doang bantuin mama. Sekarang tuh bener-bener dari nol. Terus kayak ngerasain kayak oke, hari ini masak apa ya? Oke, aku punya bahan-bahan ini, pakai ini dulu kali ya sebelum bahannya rusak gitu-gitu. Oke. Kalau kan kita gimana? Aku juga sama sih, pasti sama. Jadi aktif story nyebelin banget. Apa? Jadi aktif story katanya. Oh. Jadi chef dadakan, tapi kayaknya kalian juga banyak deh yang di rumah aja jadi kayak apa sih, masak-masak gitu ya nggak sih? Iya, karena pertama agak takut ya kalau mau delivery makanan gitu kan. Tapi sebenarnya sih aman sih, cuman jadi lebih pengen memakai waktunya untuk jadi bikin makanan yang lebih sehat gitu loh. Nah, lagi nonton film apa sih, Ve, selama social distancing ini? Rekomendasiin kita film dong, atau series gitu. Wow, kebetulan aku kalau misalkan di Netflix, aku sering banget nonton, biasanya aku nonton kayak yang apa ya, drama barat gitu loh, series yang film barat gitu. Tapi kalau misalkan kita kan rekomendasinya Korea, dan aku asing banget sih sebenarnya karena selama aku nonton drama Korea itu nggak pernah ada yang selesai, nggak pernah, cuma 2. Jadi pertama Apa? itu judulnya apa ya? Judulnya Remember. Dia lebih tentang apa ya? Tentang anak yang ngebela nama baik bapaknya gitu loh. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya. Apa judulnya? Remember. Gue Remember. Oke. Remember itu aku suka banget karena ya romansnya sedikit, terus lebih ke ini sih, apa sih, bagaimana cara mengungkap kasus-kasus gitu. Nggak tahu deh kan kita suka atau enggak. Terus kedua yang kan kita rekomendasi, buset, nonstop banget direkomendasi kayak, Dek nonton Kingdom, Dek udah nonton belum? Belum Kak, nonton gitu kayak. Terus pas nonton kayak, oh ternyata seru ya. Bahkan satu hari, karena pas udah keluar season 2 aku masih belum nonton kan. Iya. Aku baru nontonnya itu kalau nggak salah belum lama inilah pokoknya, terus dalam sehari aku langsung selesai gitu. Keren kan? Keren sih. Kalian udah pada nonton belum? Itu karena menurut aku keren banget sih. Kenapa ya? Seru. Mungkin karena romansnya nggak ada romans kali ya. Ada tapi kayak cuma kayak bumbu-bumbu aja romansnya. Terus lebih ke politiknya yang seru ya. Politiknya seru. Iya, politiknya seru, terus kayak zombie-zombinya juga seru sih. Kayak ya banyak plot twist dan unexpected things aja di situ. Jadi kayak seru. Terus kalau minggu-minggu ini aku lagi nonton kartun sih, Kak. Enggak tahu kenapa. Nonton kartun. Jadi kayak kartun-kartun kayak, bahkan kayak misalkan aku cari di Netflix kan kayak aku kartun-kartun kan nggak terlalu lengkap karena di Netflix sekarang lagi banyak kartun Ghibli ya kalau nggak salah. Dan sekarang karena pas aku cari kayak waktu itu aku lagi pengen banget nonton film Up. Tahu kan? Up. Tahu. Film Up, terus Nightmare Before Christmas, terus pokoknya banyak film-film kartun yang kayak di Netflix nggak ada, aku sampai nyewa di iTunes gitu. Oh yang bayar sekali tuh ya? Iya, yang bayar sekali gitu. Cuma 29.000 deh kalau nggak salah gitu. Ya, nonton aku nonton sama Net Before Christmas ya? Nightmare Before Christmas.
Nah, dia suka banget tuh. Jadi waktu di apa namanya? Disney sih kalau nggak salah lewat dong. Ternyata ada wahana Night Before Christmas. Itu panjang banget, main antriannya panjang banget dan dia ngotot masuk situ. Kak, please gitu. Kesel banget Ya, gue. abis gimana dong? Maksudnya kan kita juga naik wahana serem nggak mau. Cuma mau menikmati suasana Disney-nya aja. Jadi kan harus aku yang menarikkan kita untuk naik wahana. Padahal alasan emang pengen naik wahana yang naik for Christmas. Itu kayak Tapi bagus banget sih. Cuman ya itu, gue tuh nggak sukanya di Disney sih sama Disneyland tuh, sumpah ngantrinya parah banget. Jadi lu ngantrinya 2 jam, habis itu wahananya cuma 5 menit gitu loh. Dan itu capek banget berdiri men gitu loh. yang paling capek sih menurut aku yang ngantri Minion, setuju nggak sih Kak? Di Universal Studio. Padahal wahananya gitu aja. Iya, Bener-bener tapi yang paling wahananya gitu doang, tapi yang teriak bener-bener. Oke, terus ngomongin soal social distancing lagi nih. Ini berarti kamu sendirian nih di rumah? ya nggak juga sih. Kan kitanya hadir ya? Iya, iya, Nggak tadi juga. ada. Nggak juga. Oke. Ada beberapa saudara ya? Oke. Terus Kan kita nelpon nih masalahnya nih. Enggak, ada kan? Ada kan? ada kan? ada. Ada yang nelpon nih tadi. Siapa sih yang nelpon nih? Tagihan kartu kredit nih. Kapan mertua season 2? Ayo kita bikin ya. Oh, kapan namanya juga mertua season 2, doain aja. Di sini ada yang udah nonton namanya juga mertua belum? Coba siapa yang udah nonton silahkan komen. Gimana aktingnya Veranda di situ? Aku jadi Lulu di situ, namanya Lulu. Ada yang udah nonton belum? Tadi sih ada sih komen-komen gitu bilang namanya juga mertua, nonton ini. Kalian kalau lagi di social distancing bisa nonton Veranda di namanya juga mertua, itu ada di GoPlay. Kalian bisa unduh aplikasinya di GoPlay, terus bisa lihat tuh aktingnya Veranda. Dan dia beda banget di situ. Beda banget literally. Sampai yang pas waktu itu kan karena sempet apa sih, GoPlay kan kayak free nonton, akses nonton. Terus sampai banyak banget yang ngevideoin part dimana aku lagi teriak-teriak. Karena aku hampir nggak pernah teriak. Yang lu marah kan? Manggil siapa? Pembantunya? Manggil Siska. Gitu kan? Siska. Iya, keren banget lah pokoknya. Doain aja, makanya kalau kalian nonton terus di reportnya nontonnya banyak, penontonnya banyak, dan yang suka banyak gitu, pasti dibikin lagi season 2-nya. Jadi kalian wajib nonton ya. Kalian harus nonton. Yang ada yang nontonnya di Love for Sale 2. Oh iya, di Love for Sale 2 juga ada. Jadi buat kalian yang mau nonton aktingnya Veranda sampai puas, kalau selama ini kan kalau di film kan cuma sedikit-sedikit nih. Nah, nonton namanya juga mertua. Itu beda banget, V, di situ. Kalian nonton deh. Nah, V, ini kan kita tadi udah bahas soal traveling, tips traveling, terus udah ngebahas social distancing. Coba mungkin ada yang mau kamu sampaikan buat teman-teman yang lagi di rumah aja, semangatin mereka, terus kasih mereka saran untuk tetap di rumah aja dan stay safe lah. Silahkan. Kalau gue yang ngasih saran gak ada yang mau denger, V, masalahnya. Nggak juga, karena kan mungkin kan kita tuh kayak lebih apa ya, lebih menginspirasi gitu di rumah aja. Bener nggak sih, kayak kemarin kan live, bener dong, kemarin tuh nge-live kayak ngasih tips supaya apa sih, anak-anak kosan tuh lebih ngebangun ruangan tuh yang cuma segitu doang tapi bisa digunakan secara semaksimal mungkin. Itu aku sampai nonton tahu, bener-bener ya menginspirasi gitu.
Coba dirimu sekarang yang itu yang kasih semangat buat teman-teman yang di rumah aja gimana? Sebelum kita tutup dan selesaikan ini. Buat teman-teman yang di rumah aja, apa ya, aku juga bingung. Harus semangat terus karena udah minggu keberapa ya, kayaknya udah sebulan lebih ya jatuhnya ya Kak, kita di rumah terus tuh. Iya, udah seminggu lebih. Sebulan lebih. Sebulan lebih gitu. Aku tahu, ngerti banget, pasti udah banyak yang bosen gitu, udah mulai kayak aduh, dari yang mungkin waktu hari pertama kayak semangat gitu kan, kayak asik di rumah doang gitu kan, terus akhirnya makin lama kayak ngapain ya gitu, ngapain lagi ya gitu kan. Tapi ya sejauh ini cuma dari cara itu doang kita bisa ngebantu apa ya, menurunkan apa ya, kok aku jadi skip. Menurunkan apa? Meningkatkan menurunkan apa? menurunkan curve-nya. Oh, Kan? ya. Ya, jadi Ngaco, ya orang Indonesia sebel banget. sebenarnya kita tahu sih banyak yang masih terpaksa keluar bekerja gitu kan. Jadi buat teman-teman yang bisa di rumah aja, silahkan tetap di rumah aja dan membantu mereka yang di luar sana. Betul. Ya. Dan yang masih harus keluar harus semangat juga, karena aku juga sering banget ngebaca kalau misalkan pas lagi ngepost tentang di rumah aja tuh, aku juga kadang-kadang suka ngebaca ada yang bilang aduh aku lagi nggak bisa karena ada yang memang dia kerja di rumah sakit, ada juga yang kayak emang terpaksa kantornya masih tetap harus pergi ke kantor gitu, dan ya mau nggak mau gitu kan. Jadi yang harus tetap keluar, tetap semangat, jaga kesehatan juga, jangan lupa apa ya, pola makannya diperhatiin, karena gimana pun juga kan ini tentang apa ya, virus ini kan menyerang kalau misalkan imun kita lemah gitu, jadi Benar. terus vitamin juga penting banget gitu, jangan sampai terlalu capek, jangan stres, memang keadaannya tuh stres banget ya, tapi ya tetap semangat gitu. Take Kalian care boleh and stay safe komen. everybody. Ya benar, kalian boleh komen atau DM ke V, pengen V live Instagram tentang apa, nanti biar dia live. Dia tuh harus harus di gitu lah. Ini aja gua, ayo dek live dek, ayo dek live dek. Tuh adik saya tenaga medis tuh, kamu semangat. Siapa namanya? Muhammad semangat ya. Sip. Kita foto dulu ya, V. 1, 2, 3. Oke, udah. Cara fotonya gimana Kak? Screenshot? Screenshot. Yang work from home juga tetap semangat. Karena aku juga dengar katanya malah apa sih, kerjaannya malah banyak. Gimana kalau Kakak, gimana pengalamannya work from home? Iya, gue jujur gue banyak banget. Pertama, kantor gue tuh walaupun work from home, tapi mereka tidak membuat karyawannya tumpul. Jadi kita dikasih PR untuk bikin presentasi gitu-gitu, baca buku satu, terus harus presentasi setiap minggu lewat Zoom gitu loh. Jangan sampai tumpul gitu. Nah, terus maaf aku gue juga tapi juga, itu apa? Maksudnya kayak merubah nggak sih, maksudnya dengan biasanya kakak ke kantor gitu kan, ketemu sama teman-teman, jadi kayak bisa interaksi secara langsung untuk tukar ide atau minta pendapat, tapi ini tuh kakak sendirian di rumah, itu tuh ngeganggu inspirasi kakak nggak sih untuk mendapatkan ide gitu? Sebenarnya enggak sih, jadi karena aku tipe orang yang introvert sama kayak kamu, sejujurnya kita sangat menikmati ya masa-masa ini, iya kan? Jujur. Yes. Karena Veranda ini introvert, saya juga introvert, jadi kita sebenarnya happy aja sama keadaan ini gitu loh. Cuman kayaknya bukan happy udah mau habis deh. karena bersyukur karena ada corona, tidak, tapi maksudnya bersyukur juga, maksudnya kita masih bisa karena introvert, jadi